Satu. Yap. Siapa sih Gali? Siapa sih? Yaudah tungguin aja Kamis Jumat tuh. Ini denger-denger ya, denger-denger. Selentingan. Mampus. Meleot. Wih. Pos, jangan lari ke Medan, pos. Ada yang naik lidik tuh, naik lidik ya, FS. Jangan lari-lari. Anda emang atlet maraton lari sorry. Hei, bos, lari ke Medan. Hei, bos, alasan terus. Tuh, datengin. Katanya berani Anda. Habis itu ke Malaysia. Nggak ada yang LP-in Anda. Ngomongnya, kalau aku nggak pernah ada yang LP-in, kan aku nggak pernah berbuat onar. Kayak Mbak Dukun tuh kalau gue sebut. Ya ampun. Jangan-jangan lu bukan ke Medan, pos. Jangan-jangan lu ke sono, suka-suka kan mencari duka lara lu, dongkrek lu. Biar, Papa, bagaimana caranya biar saya nggak dipanggil, Pak, biar mereka lupa. Hai, nggak bisa lupa. Lu naik lidik, harusnya lu dateng. Jangan lu ngilang, banyak alasan. Ya, nggak usah ngomong orang banyak alasan. Lu yang keroknya banyak alasan. Dasar pos pengumpet. Menanggapi tentang kasus pemerasan, kita ikutin aja proses hukumnya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kalau yang cerdas ya, jangan mau masyarakat Indonesia dibilang SDM rendah, karena gue yakin kita sekarang udah makin cerdas. Setuju. Dan makin pintar buat melihat duduk suatu perkara. Ya, orang gila mana coba yang mau ngasih 4M kalau nggak ada udang di balik pakuan? Ini seorang polwan yang ngomongnya. Dia nggak perlu takut untuk direview ataupun diapa-apain. Dia akan melaporkan tentang pemerasan itu tanpa harus dia memberikan sejumlah uang. Nah, itu dia poinnya. Bayangin, 4M guys. Ya gue gak mau lah. Biarpun duit gue banyak, kalau dimintain 4M, gak mau lah. Apalagi dengan ancaman nanti di ini, nanti di itu. Ngapain gue takut kalau gak ada Sesuatu. Gak ada masalah. Ya, atau masalah ya. Di produk gue ya. Betul. Jadi intinya kita bisa menilai sendirilah siapa ini yang pemain dan playing victim. Pemain dan Logikanya playing ya. victim. Dia mau ngasih 4M, tapi dia yang ngejar-ngejar dan hubungin duluan. Nah. Coba. Dan ada lagi nih, katanya dia ngasih uangnya juga karena dia ingin menjaga mental keluarganya. Hubungannya anak apa? dan suaminya. Makanya dia ngasih tuh, takut dihujat dan di review lah. Lu dari dulu udah dihujat, malah lu kontenin tuh hujatannya di komen-komenannya itu, lu kontenin tuh. Mental siapa lu jaga? Alasan lu, aduh. Dan lu alasan lagi apa ya? 3 bulan terakhir istri saya menangis memikirkan hal itu. Bukan menangis memikirkan masalah itu, menangis mikirin alo selingkuh dongok. Buset. lucu memang playing victim. Guys, di video ini yang berbicara atau speak up bukan netizen biasa guys, tapi seorang polisi wanita. Bayangkan seorang polisi wanita memberikan tanggapan seperti ini, dan ada pernyataan yang memang saya setuju.
netizen itu sudah nggak bodoh. Sebelum mereka memutuskan yang benar ini, yang salah ini, mereka itu memikirkan dulu, menganalisa dulu, menimbang dulu sebelum akhirnya memutuskan, oh si A bersalah, si B tidak bersalah. Logikanya, kalau memang ada yang memalas Anda, meminta sejumlah uang gitu ya, walaupun uang Anda banyak, miliaran, triliunan, nggak perlu Anda ngasih. Tinggal lapor ke pihak kepolisian. Indonesia kan negara hukum. Kamu tinggal lapor, nanti biar pihak kepolisian yang akan memproses persoalan ini. Seorang polisi wanita berbicara sesuai fakta, pakai logika. Dan di sini ada dukungan yang diberikan kepada Nikita Mirzani. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Yang playing victim itu siapa? Sempat juga ada story yang dibagikan oleh Dr. R. Kenapa mau ngasih uang ke Nikita Mirzani? Katanya untuk menjaga mental suami dan anak-anak dari hujatan netizen. Menurut saya tidak ada korelasinya ya. Anda memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani karena menjaga mental dan martabat keluarga dan suami. Seharusnya sebagai seorang wanita yang profesinya seorang dokter gitu ya, dalam artian pintar dalam hal pengetahuan, dalam hal berpikir, ya Anda tinggal lapor ke pihak kepolisian. Kemudian tadi ada VT dari Gali. Nah di situ Gali itu sedang membicarakan tentang SS dan Panda yang jadwalnya hari ini akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya atas laporan dari Doktif. Sesuai dengan video saya kemarin, kira-kira siapakah yang akan duluan pakai baju orange? Nikita Mirzani, FS, SS, atau Panda? Kalau kemarin kan si Panda keluar-keluar, katanya Nikita tidak kooperatif, Anda dipanggil oleh pihak kepolisian kok malah mangkir. Nah kita lihat hari ini, apakah Panda kooperatif untuk datang ke Polda menjalani pemeriksaan atau sebaliknya. Kemudian tadi dari Tessa Mariska lagi nyindir FS yang katanya kabur ke Medan. Dan gak hanya kabur ke Medan guys, setelah dari Medan, sesuai dengan story dari FS kemarin, mereka akan lanjut ke Malaysia. Padahal kemarin merupakan jadwal pemanggilan untuk BAP bagi FS. Heboh lagi guys, pengakuan mantan karyawan DRG. Setelah ini kita bahas. Saya ambil dari sosial media suara netizen, merinding gue besti, yang suka treatment ke klinik Gladisyah mana nih? Karyawan-karyawan yang kerja dengan Dr. Resa dan suami akhirnya speak up. Barang udah kadaluarsa masih disuntikan ke pasien. Oknum dokter aja bisa melakukan hal seperti ini. Dengan siapa lagi kami percaya? Tolong Pak, gimana ini? Kenapa masih lolos? Di situ sampai Polda Metro Jaya, BPOM, Gerindra, Wakil Presiden sampai detail. Berarti diduga ini pengakuan yang benar-benar dari karyawan Dr. R. Nah kita juga belum pastikan apakah karyawan ini masih bekerja untuk Dr. R atau sudah resign. Kita baca ya. Jadi ini itu filler tapi untuk ED. Itu lihat yang lingkaran merah sudah expired tapi tanggal diterimanya sudah 2022. Padahal kadaluarsanya itu tahun 2021. Kalau ada barang untuk treatment sudah expired, sama dia disuruh tutup pakai spidol. Dari seluruh cabang klinik itu disuruh ke Jakarta semua untuk perbantuan nempelin stiker di kemasan online. Mereka dikasih tempat tinggal di gudangnya R. Satu ruangan bisa 8 sampai 9 orang. Udah kayak anak tikus, nggak layak banget tempatnya. Iya sumpah demi Allah disuntikan. Dia sampai bersumpah. Jadi ada produk yang sebenarnya sudah expired tahun 2021 tapi ditutupin pakai stiker dan tetap dipergunakan. Kalian lihat di situ gambar yang lebih jelasnya ya, walaupun tanggal expirednya tidak terlalu jelas. Semoga saja mereka bisa membuktikan kebenaran ini ya.
Nah kemudian ini berikutnya, kalau tidak salah ini tahun 2022. Berarti diduga gitu ya, ditutupin pakai stiker. Iya benar, pokoknya kalau ada yang expired itu nggak pernah dibuang. Jadi kalau ada produk yang expired itu nggak langsung dibuang. Kalau krimnya dikasih stiker ulang. Ada juga krim yang udah nyusut dikumpulin jadi satu terus di label ulang biar bisa dijual. Kalian lihat di situ surat jalannya 2022, expirednya 2021. Bagaimana menurut kalian? Jadi ada salah satu kesaksian gitu ya dari mantan atau masih bekerja di kliniknya DRG. Jadi singkatnya itu ya, produk yang seharusnya udah expired sudah harus dibuang, dimusnahkan, tapi diduga oleh DRG masih tetap dipergunakan kepada pasiennya. Katanya ada yang ditutupin pakai stiker atau spidol kalau tidak salah ya, bahkan sampai mengerahkan gitu ya banyak staf untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tapi ini belum tentu benar. Walaupun sudah di-tag ke presiden, wakil presiden, BPOM, Kapolda gitu ya. Berarti ada apa ini guys? Hal ini juga perlu dibuktikan oleh DRG. Nanti kita tunggu klarifikasi dari DRG tentang isu yang beredar saat ini.